Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan materi pembelajaran IPA kita pada hari ini ya. Nah, hari ini minggu lalu kan kita sudah membahas tentang menstruasi ya, siklus menstruasi kan begitu. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang tahap perkembangan embrio ya. Tahap perkembangan embrio. Nah, tahap perkembangan embrio itu sebelumnya sebelum masuk ke sana ya, kita akan membahas tentang yang namanya fertilisasi juga udah kita bahas kemarin ya. Kehamilan juga udah kita bahas ya. Nah, jadi kalau misalkan ya sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma ya, itu itu mengalami yang namanya menstruasi begitu ya. Kalau tidak dibuahi, tetapi kalau misalkan dibuahi oleh sel sperma, itulah yang disamakan dengan fertilisasi ya. Fertilisasi itu adalah peleburan antara sel telur dengan sel sperma. Nah, itu bisa nanti membentuk zigot, kemudian embrio, janin, kemudian bayi. Nah, yang disebut dengan apa? Kalau sudah nanti terbentuk dia janin, maka disebut dengan kehamilan, begitu ya. Nah, jadi ini dia. Lalu bagaimana sel telur yang pada tuba falopi dibuahi sperma? Tahukah kamu bagaimana fertilisasi dan kehamilan terjadi? Nah, apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Berarti kalau sel sperma nih, ya kan, sel sperma masuk, ya kan, ke saluran reproduksi wanita, maka sel sperma tersebut akan bergerak menuju apa? Sel telur. Nah, jadi sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Proses inilah yang mengawali terjadinya fertilisasi. Nah, fertilisasi itu merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur. Nah, nantinya akan membentuk apa? Zigot ya. Jadi proses peleburan antara sel sperma dengan sel telur itu akan membentuk yang namanya zigot ya, zigot. Nah, jadi kan kalau tadi tidak masuk sperma, artinya tidak terjadi pembuahan, tidak terjadi fertilisasi. Nah, maka sel telur tersebut yang tidak dibuahi oleh sel sperma ya, itu dia terjadi menstruasi begitu ya. Jadi sel telur yang tidak dibuahi oleh sel sperma ya, maka akan terjadi peristiwa menstruasi. Sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu ya. Nah, jadi kalau misalkan sel telur dibuahi oleh sel sperma, maka akan terjadi fertilisasi. Nah, fertilisasi itu artinya peleburan sel telur dengan sel sperma menghasilkan yang namanya zigot, membentuk zigot. Nah, jadi proses fertilisasi ini terjadi di mana? Di tuba falopi. Nah, tuba falopi itu adalah ada di dalam mana? Dalam tubuh wanita ya, organ reproduksi wanita. Nah, tahukah kamu bagaimana sel sperma bergerak menuju sel telur? Sel sperma menggunakan flagella yang bergerak memutar sebagai baling-baling untuk menggerakkan tubuhnya dalam cairan yang ada pada tubal falopi untuk menuju ke sel telur. Nah, jadi sel sperma itu kan udah kita pelajari kemarin, ada bagian-bagiannya, ada kepalanya ini, kemudian ada ekornya kan begitu. Nah, jadi di sini sel sperma itu bergerak menuju sel telur. Itu sel sperma itu menggunakan flagella yang bergerak memutar sebagai baling-baling untuk menggerakkan tubuhnya dalam cairan yang ada pada tuba falopi untuk menuju ke mana? Ke sel telur. Nah, gerakan flagella ini dapat dianalogikan dengan baling-baling untuk mendorong perahu. Nah, itu dia ya. Nah, bagaimana sperma dapat menemukan lokasi sel telur? Nah, ada beberapa mekanisme sel sperma dapat menemukan sel telur. Nah, sel sperma dapat menemukan lokasi sel telur karena sel telur menghasilkan senyawa kimia berupa
hormon progesteron. Nah, jadi sel sperma dapat menemukan lokasi sel telur karena adanya senyawa kimia yang berupa hormon progesteron ya. Selain itu juga karena adanya sensor panas, suhu tuba Fallopi atau tempat sel telur berada lebih tinggi dibandingkan suhu tempat penyimpanan sperma. Nah, jadi karena adanya sensor panas, artinya suhu di tuba Fallopi atau tempat sel telur berada itu lebih tinggi dibandingkan suhu tempat penyimpanan sperma. Nah, itu ya. Nah, jadi ini dia gambarnya ya, bisa dilihat gambarnya. Nah, ini gambarnya bahwasannya fertilisasi itu terjadi di mana? Di tuba Fallopi. Ini tuba Fallopi ya. Ini tuba Fallopi. Tuba Fallopi ya. Udah pernah juga kita jelaskan ya, tuba Fallopi itu apa namanya? Ada dia di sini kan begitu. Nah, jadi ketika ovum itu dia dikeluarkan. Nah, ovum kan setelah dia terbentuk, dia mengalami yang namanya pengeluaran. Itu dari mana? Dari ovarium. Nah, jadi setelah dia dikeluarkan dari ovarium, itulah yang disebut dengan peristiwa apa? Peristiwa ovulasi. Nah, ovulasi itu artinya pengeluaran sel telur dari ovarium, gitu ya. Setelah terbentuk tadi ovum atau sel telur, dia akan keluar dari ovarium. Nah, setelah nanti dia keluar, dia akan bertemu dengan sel sperma. Nah, jadi peristiwa pertemuan antara sel telur dengan sel sperma itulah yang disebut dengan fertilisasi, yang akan membentuk apa? Yang akan membentuk zigot begitu. Nah, zigot. Nah, ini terbentuk apa? Zigot. Nah, ini zigot ini berarti hasil dari pertemuan antara sel telur dengan sel sperma, begitu ya. Terjadi di mana? Di tuba Fallopi ya. Terjadi di tuba Fallopi. Nah, jadi di sini satu sel zigot membelah menjadi 2, kemudian menjadi 4 dan seterusnya. Nah, jadi sel zigot akan membelah, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4 dan seterusnya ya. Pembelahan ini terjadi dalam tuba Fallopi. Kemudian zigot akan terus membelah sehingga terbentuk sekumpulan sel seperti buah anggur yang disebut dengan morula. Jadi zigot itu akan terus membelah akan membentuk sekumpulan sel yang disebut dengan morula. Kemudian morula mengalami pembelahan sehingga terbentuk apa? Blastosit. Nah, di blastosit ini kemudian menempel ke dalam endometrium yang disebut dengan proses implantasi. Nah, endometrium itu merupakan apa? Dinding rahim. Jadi morula yang telah membentuk blastosit ya. Blastosit selanjutnya gimana? Blastosit dia akan menempel ke dinding rahim ya, menempel ke endometrium. Nah, seperti itu ya. Nah, ini dia bisa dilihat skema proses fertilisasi hingga implantasi. Ini keterangannya ya, bahwasannya zigot itu terbentuk setelah terjadi fertilisasi ya, akan mengalami pembelahan, selanjutnya berkembang menjadi embrio yang akan menuju kemana? Ke rahim, kan begitu. Kemudian tertanam implantasi ke dalam endometrium. Nah, pada kondisi ini seorang perempuan mengalami kehamilan. Nah, jadi bagaimana perkembangan embrio selama dalam kandungan? Embrio berkembang dalam kandungan sehingga menjadi bayi itu selama berapa? 9 bulan 10 hari ya, atau sekitar 37 minggu ya. Nah, perkembangan embrio dalam kandungan dapat dibagi menjadi beberapa periode. Nah, jadi ada periodenya ya. Ada namanya periode trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga begitu ya. Ada trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga ya. Nah, jadi ada terbagi menjadi 3 trimester gitu ya. Itulah yang tahap perkembangan embrio. Nah, trimester pertama itu bisa dilihat gambarnya. Ini gambarnya ya. Nah, jadi pada trimester pertama terbentuk hampir semua organ tubuh. Ya, terbentuk hampir semua organ tubuh. Nah, janin sangat rentan terhadap radiasi, obat atau alkohol. Oleh karena itu, ibu hamil harus memilih nutrisi yang baik dan menjauhi kebiasaan buruk seperti merokok, minum minuman beralkohol, agar janin yang dikandungnya tidak mengalami kecacatan atau gangguan lainnya. Nah, jadi bisa dilihat ini gambarnya ya. Ini dia, hampir terbentuk semua organ tubuh. Jadi di sini di trimester pertama itu janin itu sangat rentan ya terhadap radiasi, obat atau alkohol. Nah, jadi ibu hamil itu ya
harus memilih nutrisi yang baik dan menjauhi kebiasaan buruk ya, seperti merokok dan minum minuman beralkohol. Jadi nggak boleh ya merokok dan minum minuman beralkohol. Agar bayinya tidak cacat ya. Jadi tidak boleh tidak boleh merokok dan minum minuman beralkohol di trimester pertama, agar bayi yang dikandungnya atau janin yang dikandungnya tidak mengalami catatan ya. Nah, jadi itu usianya 5 minggu ya. Usianya 5 minggu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dia ini usianya 5 minggu ya, usianya 5 minggu. Jadi ini dia gambarnya. Kemudian di sini sudah terbentuk otak dan sumsum tulang belakang ya. Kemudian yang B ini umur 9 minggu. Yang B umur 9 minggu. Sudah dapat disebut sebagai janin ya. Nah, ini dia. Setelah embrio berumur 9 minggu, embrio sudah memiliki struktur yang lengkap dan dapat disebut sebagai janin ya. Oke. Nah, janin berukuran 5,5 cm. Nah, ini dia. Janin terlekat pada tali pusar yang terhubung dengan plasenta dan terlindungi oleh kantong amnion atau kantong ketuban ya. Jadi bayi sudah terlindungi oleh kantong ketuban. Dan di sini ada juga plasenta. Plasenta itu sebagai saluran nutrisi ya, saluran nutrisi dari ibu kepada bayinya kan begitu. Nah, itu dia. Jadi di sini sudah terbentuk otot, tulang belakang, tulang rusuk, lengan dan jari ya. Janin sudah dapat menggerakkan lengan dan kaki serta memutar kepala. Nah, pada akhir trimester pertama janin terlihat seperti miniatur manusia. Jenis kelaminnya biasanya sudah tampak dan detak jantung dapat dideteksi ya. Ini gambarnya ya. Yang A itu umur embrio sekitar 5 minggu. Kemudian umur yang B itu embrio sekitar 9 minggu ya. Nah, janin itu adalah embrio yang sudah lengkap. Jadi janin itu artinya embrio yang sudah lengkap. Artinya kan mula-mula zigot. Kemudian akan membentuk yang namanya embrio, berkembang menjadi embrio. Embrio kemudian berkembang menjadi janin. Janin akan berkembang menjadi bayi begitu ya. Nah, itu dia. Jadi janin berukuran 5,5 cm begitu ya. Oke, nah itu dia. Kemudian pada trimester kedua itu perkembangan utama janin itu mengalami pembesaran ukuran janin dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Nah, jadi di sini terjadi perkembangan utama ya, perbesaran ukuran. Nah, jadi tadi kan sudah terbentuk nih janin di trimester pertama. Kemudian di trimester kedua itu akan mengalami perkembangan atau perbesaran ukuran. Nah, perbesaran ukuran janin begitu ya. Dan perbaikan struktur menjadi lebih detail begitu. Tidak ada perkembangan mendasar pada trimester pertama. Nah, jadi tidak ada perkembangan mendasar pada trimester pertama. Nah, ini gambarnya ya, ini gambar janin usia 14 minggu. Yang B janin umur 20 minggu ya. Ini dia. Ini 14 minggu, ini 20 minggu. Nah, pada usia 14 minggu ini ya, ini sekitar 6 cm atau lebih kurang 6 cm begitu ya. Pada trimester kedua, plasenta banyak menghasilkan progesteron untuk menjaga proses kehamilan. Nah, ini pada saat janin berumur 20 minggu, ukuran janin lebih kurang 19 cm dengan berat janin 0,5 kg. Nah, jadi setelah berumur 20 minggu ya, itu ukurannya lebih kurang berapa? 19 cm. Nah, jadi di sini nanti janin telah terlihat seperti bayi. Nah, setelah terlihat seperti bayi, jari tangan dan jari kaki sudah terbentuk. Pada bagian ujung jari sudah tumbuh kuku. Janin terus memiliki alis. Setelah memiliki alis, permukaan kulit tumbuh oleh rambut. Janin mulai bergerak aktif. Nah,
pada akhir trimester kedua ini mata janin sudah mulai membuka dan mulai terbentuk gigi ya. Nah ini dia. Jadi pada trimester kedua ini ya, pada trimester kedua itu janin telah memiliki alis kan begitu. Nah kemudian bulu mata ya, kemudian kulit ditumbuhi rambut, janin mulai bergerak aktif. Nah pada akhir trimester kedua mata janin sudah mulai membuka dan mulai terbentuk gigi ya. Nah kemudian pada trimester ketiga ya, pada trimester ketiga itu terjadi pertumbuhan bayi yang sangat pekat. Nah jadi janin kemudian akan terbentuk bayi. Nah, terjadi pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pekat untuk mendapatkan kekuatan menghadapi hidup di lingkungan luar. Nah, jadi di sini sistem sirkulasi ya dan respirasi atau pernapasan mengalami perubahan yang memungkinkan untuk bernapas dalam lingkungan luar. Janin mengembangkan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh sendiri. Tulang mulai mengeras, otot mulai menebal. Nah, pada saat lahir ukuran bayi sekitar berapa? 50 cm dengan berat badan 2-3 kg. Nah ini bisa dilihat, inilah gambar bayi ya. Oke. Nah itu dia. Jadi setelah lahir ya, inilah dia gambarnya seperti ini ya. Seperti ini gambar bayi. Oke. Nah jadi ada pembagiannya, ada trimester pertama, trimester kedua, dan ada trimester ketiga ya, masing-masing. Nah, itu tadi kalau dia pada trimester pertama ya itu masih rentan begitu ya, atau masih rentan janin janinnya kan begitu. Nah pada trimester kedua itu mengalami perkembangan ukuran gitu. Nah pada trimester pertama tadi sudah terbentuk yang namanya organ-organnya kan begitu, dan juga bisa diketahui jenis kelaminnya ya. Biasanya sudah tampak begitu ya pada trimester pertama. Tapi terkadang bisa juga ya belum tampak ya pada trimester pertama dan tampaknya pada trimester kedua ya. Nah itu dia. Kemudian pada semester ketiga yaitu mengembangkan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh ya. Tulang dan otot mulai mengeras. Nih, tulang yang tadi di semester kedua sudah terbentuk itu mulai mengeras di semester pertama ya. Kemudian di semester otot ya mulai menebal dan ukuran juga bertambah, berat juga bertambah begitu ya. Itulah yang terjadi pada trimester ketiga. Oke, nah kemudian ini ada penjelasan ya bahwasannya dari jutaan sel sperma yang masuk ke dalam sistem reproduksi perempuan, hanya satu sel sperma yang membuat sel telur. Nah jadi dari jutaan ini sel sperma yang masuk ya itu hanya satu yang membuat sel telur ya. Jadi mengapa demikian? Setelah salah satu sel sperma memasuki membran sel telur, maka secara langsung sel telur akan menyusun suatu lapisan yang tidak dapat dilewati oleh sel sperma lainnya. Jadi ketika sudah masuk nih sel telur, nah satu ya kan, jadi sudah sel sperma memasuki sel telur. Nah jadi maka sel telur secara langsung sel telur akan menyusun suatu lapisan yang tidak dapat lagi dilewati oleh sel sperma lainnya. Jadi ketika sel sperma sudah membuai sel telur ya satu, maka sel telur yang lain akan menutup membentuk lapisan ya, sehingga tidak dapat lagi dilewati oleh sperma lainnya gitu ya. Nah jadi ini ada teknologi USG ya. Teknologi USG itu adalah untuk mendeteksi adanya janin selama proses kehamilan gitu ya. Jadi untuk mendeteksi adanya yang namanya janin atau perkembangan janin ya
bisa juga untuk mendeteksi perkembangan janin selama proses kehamilan, nah USG. Dan jadi melalui alat ini akan diketahui perkembangan janin dalam kandungan ibu ya, posisi janin dalam rahim, bahkan jenis kelamin dari calon bayi. Nah, jadi jenis kelamin daripada calon bayi itu bisa diketahui dengan USG ya, atau ultrasonografi. Nah, inilah alat yang digunakan untuk apa? Untuk mengetahui perkembangan janin di dalam kandungan ibu. Jadi pada dasarnya teknologi ultrasonografi adalah sebuah teknik diagnostik pencitraan menggunakan gelombang ultrasonik yang digunakan untuk menggambarkan organ internal untuk keperluan medis. Dalam bidang fisika, ultrasonik merupakan bunyi yang frekuensinya di atas 20.000 Hz. Ultrasonik ini tidak dapat didengar oleh manusia karena di atas ambang batas pendengaran manusia. Suara yang pada frekuensi ini akan dipancarkan pada tubuh janin yang akan menghasilkan gambaran mengenai kondisi bayi dalam kandungan, gitu ya. Nah, ini fungsi cairan ketuban ya. Cairan ketuban tadi ya, seperti yang kita lihat tadi ada namanya cairan ketuban ya. Ini nama cairan ketuban. Nah, jadi fungsinya apa kan begitu? Memberi ruang gerak, pelindung janin dari benturan dengan dinding rahim, cadangan cairan dan nutrisi bagi janin, menjadi inkubator atau pengatur suhu alami, membantu proses kelahiran sebagai pendeteksi kelainan atau genetik pada janin. Ya, Oke ya, jadi mungkin itu saja ya untuk materi kita hari ini ya. Jadi rasa bisalah ya mengetahui bahwasannya ada tahap-tahap perkembangan embrio begitu ya, trimester pertama, trimester kedua maupun trimester ketiga. Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini, semoga apa yang disampaikan bisa dipahami ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.